Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak belajar hari ini. Berjumpa kembali dengan Anisha Kusniadi. Masih di tema 8 lingkungan sahabat kita pada subtema 3 usaha pelestarian lingkungan pembelajaran kedua. Dengan muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1, muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Mari kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali belajar untuk hari ini. Pengaruh kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan satu sama lain. Mari kita membahasnya satu persatu. Kegiatan ekonomi yang pertama adalah produksi. Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Atau dengan kata lainnya, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kegiatan produksi ini berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini bisa berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa inilah pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai kemakmuran hidup. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Setiap hari kamu pasti makan dan mengenakan pakaian, bukan? Ya, karena makanan dan pakaian merupakan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Kelancaran distribusi barang tentu membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai.
Tujuannya adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas kita ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Sangat merindukan suasana itu. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa tersebut, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian tersebut, kita mengetahui bahwa kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kita dapat memahaminya lebih baik lagi dengan bantuan gambar ilustrasi yang kita sebut dengan gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Perhatikan contoh gambar cerita berikut ini. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek Bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Karya gambar cerita juga dapat kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar atau komik. Seperti contoh berikut ini. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Langkah dalam membuat gambar cerita dilakukan dengan 1. Persiapkan alat dan bahan. Sebelum menyiapkan alat dan bahan, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik apa yang akan kalian gunakan, teknik basah atau teknik kering. Teknik kering menggunakan pensil, arang, kapur. Dalam penggunaan teknik kering ini, kita tidak membutuhkan media pengencer seperti air. Sedangkan untuk teknik basah, kita membutuhkan media pengencer. Misalnya, pada penggunaan cat air, cat minyak, atau tinta. Langkah yang kedua adalah menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Langkah yang ketiga adalah pembuatan sketsa. Sketsa merupakan rancangan gambar. Sketsa dibuat dengan menggunakan pensil. Dalam membuat sketsa, sebaiknya sketsa dibuat lebih dari satu. Tujuannya adalah agar kita dapat memilih sketsa mana yang terbaik.
Langkah yang terakhir dalam membuat gambar cerita adalah penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu, agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah tugas kalian untuk hari ini. Kerjakan latihan soal berikut. Terdapat 4 soal di sini, nomor 1, 2, 3 untuk muatan IPS dan soal nomor 4 untuk muatan SBDP. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita di esok hari. Salam sehat, belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.